بركة وفقد موجع. Kebetulan kita punya tim hukum itu juga banyak dosen-dosen dari Fakultas Hukum dari Unsur ya, Pak Weda Kupita. Ya, insya Allah ini sangat penting sekali. Ini tidak kalah pentingnya dengan tesisnya Kiai Maduddin Al-Badar. Mudah-mudahan ini akan saya sampaikan di Presiden. Dan ya, kalau saya tidak mau bertemu dengan beliau, dengan Pak Presiden dengan tangan kosong. Karena beliau bukan orang sembarangan. Dan saya yakin beliau itu orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, tim hukum daripada PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas ini telah menyusun berdasarkan kajian-kajian hukum positif untuk yang berkaitan dengan masalah polemik nasab. Jadi kemudian juga pembelokan sejarah dipandang dari legal opinion secara hukum. Kebetulan kita punya tim hukum itu juga banyak dosen-dosen dari Fakultas Hukum dari Unsur ya, Pak Weda Kupita. Ya, insya Allah ini sangat penting sekali. Ini tidak kalah pentingnya dengan tesisnya Kiai Maduddin Al-Badar. Alhamdulillah ini muncul dari Banyumas. Karena kali ini timbul dari hati nuraninya masyarakat Banyumas yang sangat memprihatinkan sekali melihat kondisi bangsa sekarang ini, diantaranya adalah sejarahnya, kemudian juga leluhurnya, dan ada beberapa juga makam-makam palsu dan juga muruah daripada bangsa ini. Kita berjuang ini karena muruah bangsa ini sangat dipertaruhkan. Makanya kita berjuang mati-matian PWI dan Laskar Sabilillah ini dalam rangka menyelamatkan bangsa ini. Kita bukan sekedar gerakan rakyat, tapi ini adalah gerakan rakyat untuk penyelamatan bangsa. Termasuk juga penyelamatan tentang masalah yang berkaitan dengan perjuangan Nahdlatul Ulama dan para ulama. Dan kita nanti akan bekerja sama dengan siapapun rakyat Indonesia. Dan kita akan membentuk satu banom, di mana banom itu akan menampung seluruh lapisan masyarakat dan rakyat Indonesia, lintas agama. Karena kita berjuang di Indonesia harus bersama-sama. Seperti yang diamanatkan oleh Gus Dur, bahwasanya kita ketika kita besar dan mayoritas kita jangan merasa jumawa, jangan merasa sombong, dan ketika kita itu memiliki kekuatan jangan sampai menginjak orang lain. Jadi nanti ada istilahnya, nanti adalah istilahnya semacam forum saintis bersama atau Bhinneka Tunggal Ika atau Nusantara. Itu nanti lintas agama, siapapun pakar daripada sains itu akan masuk semuanya. Pakar DNA, pakar Google, pakar apa. Sebab ini yang saya lihat ini di media sosial. Ini database-nya mungkin kan sumbernya salah, maka dari itu banyak sekali yang di Google itu informasi yang salah. Ya, tentang masalah yang Ba'alwi secara Indonesia, termasuk juga secara ke-NU-an, itu punya banyak yang salah. Saya lihat itu. Kemudian mereka juga sudah membuat catatan-catatan di Google itu. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahwasanya di masa yang akan datang anak cucu kita itu akan membukanya Google. Google itu sebagai panduan. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Google seperti itu akan dikira oleh anak cucu kita seperti itu. Ini sangat berbahaya di situ. Maka dari ada beberapa penyimpangan, ada beberapa penyelewengan sejarah dan data yang saya lihat itu yang ada di Google, termasuk juga di YouTube, termasuk juga yang ada di semacam AI. Sekarang ada teknologi AI itu. Kemudian juga ada yang di Wikipedia. Itu kita sebagai rakyat Indonesia harus meluruskan, tidak boleh dibiarkan.
harus meluruskan, dan data-data yang sejarah yang ada yang salah harus diganti yang benar. Ini demi kebenaran. Kalau bukan kita yang mengganti, siapa? Kalau bukan kita yang mempertahankan sejarah kita, siapa? Kalau bukan kita yang memperjuangkan sejarah kita, siapa lagi? Maka dari itu, ini adalah merupakan satu kemajuan yang sangat luar biasa dari PWI Laskar Sabila, khususnya yang ada di Kabupaten Banyumas. Ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini akan saya sampaikan di Presiden. Dan ya, kalau saya tidak mau bertemu dengan beliau, dengan Pak Presiden, dengan tangan kosong, karena beliau bukan orang sembarangan. Dan saya yakin beliau itu orang baik, orang ikhlas. Itu Presiden kita. Maka kita harus hormati semuanya. Kita harus jaga muruah dan harga dirinya, sebagaimana juga kita menjaga bangsa kita. Insya Allah. Terima kasih. Nanti saya ucapkan pada tim yang sudah bekerja mati-matian membahas tentang masalah yang berkaitan dengan aspek hukum positif, khususnya hukum positif Indonesia ini yang berkaitan dengan politik nasab. Jadi insya Allah harga diri bangsa ini kemudian ada yang mempecundangi, ada yang meremehkan, ada yang menginjak-injak, kemudian juga presidennya juga dijatuhkan harga dirinya. Ada beberapa lambang negara juga sempat menjadi cemoohan orang-orang yang tidak benar, gitu kan. Kok kelihatannya nggak ada pergerakan, nggak ada pembelaan, gitu kan. Nggak ada pembelaan. Sebabnya apa? Sebab ada beberapa kasus, diantaranya adalah seperti pemalsuan makam yang ada di Wonosobo dan ada yang mana. Itu hampir semuanya rata-rata di situ sudah terbentuk pengurus NU. Sudah terbentuk pengurus NU, sudah ada Ansor, sudah ada Banser, sudah ada Fatayat, Muslimat, IPRI, PPNU sampai ranting. Tapi kok ya ada pemalsuan makam, kok nggak dapat perhatian, gitu kan. Itu kan jadi hal yang sifatnya aneh bin ajaib. Artinya yang seharusnya tidak terjadi, karena memang NU itu selalu mengumandangkan jargon yalal waton, hubbul waton minal iman, benteng daripada bangsa, garda daripada bangsa. Tapi kok ada hal semacam itu kok tidak, istilahnya itu nggak titen, gitu kan. Lah maka dari itu ini barangkali. Nah ketika NU itu kemudian nilai daripada kebangsaan, nilai daripada kesejahteraan, nilai daripada keahlus sunnah wal jamaahan dan akidah dan syariah. Sekarang saya telah meneliti dan membaca beberapa kitab-kitabnya Ba'alwi, ya. Di antaranya kitab ada lagi kitab ini yang baru, ini ada Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Kemudian juga Tadhkiratun Nas. Kemudian juga kitab yang Majmu' Kalami Abi Bakar bin Salim, yaitu yang dianggap Sahih Bugersik itu. Kemudian juga ada beberapa kitab yang lainnya, sangat banyak sekali, itu di mana ajaran-ajaran mereka itu ternyata sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu artinya berarti bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Dan itu mereka doktrinkan di warga NU. Nah ini penyelamatan ini sebetulnya adalah muncul harus dari pengurus NU. Harus dari pengurus NU, harus dari pengurus Ansor, harus dari bentengnya adalah Banser, dari Fatayat, dari Muslimat, semua bergerak. Karena ini membahayakan akidah. Lah, dalam akhir-akhir tahun ini diabaikan. Sehingga terjadilah satu fenomena yang sekarang ini terjadi, yaitu adalah banyak doktrinasi-doktrinasi yang sudah kadung masuk di warga NU, sehingga warga NU ini masih banyak yang mempercayai cerita-cerita daripada Ba'alwi yang tidak benar itu. Nah ini dua unsur ini yang menurut saya yang harus diperbaiki. Satu adalah unsur tentang kesenjangan warga NU dengan pengurus atau dengan PBNU itu harus diperbaiki. Ya, kemudian nomor selanjutnya adalah tidak diabaikannya atau tidak diterapkan, diabaikannya nilai-nilai perjuangan ke-NU-an yang dulu menjadi intisari daripada terbentuknya Nahdlatul Ulama. Masalah akidah, khususnya masalah Wahabiyah itu kan. Bukan Wahabiyah saja, pokoknya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, madzhabul arba'ah. Itu yang bertentangan dan itu ya kita harus mampu melawannya, dan kita harus mampu membersihkan warga NU dari akidah yang sesat dan apalagi syariat dan paham-paham doktrin yang tidak benar. Ya. Lah, kemarin itu sudah ada seperti itu. Ketika terjadi masalah Ba'alwi, ternyata PBNU itu bukan mengapresiasi bagaimana warganya, bukan mengapresiasi daripada warga NU-nya, tapi justru melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya kurang bijak dan kurang
aspiratif, ya, kurang aspiratif terhadap harganya, ya. Apalagi terjadi lagi kasus Wonogiri, itu menambah kesenjangan lagi, itu bertambah lagi. Kemudian juga yang terjadi di Jakarta Timur, ya. Jakarta Timur. Itu juga itu menambah kesenjangan lagi. Apalagi sebelumnya adalah tidak mengapresiasi hasil kajian ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantati, di mana beliau itu adalah kader, termasuk kader terbaik daripada Nahdlatul Ulama. Jadi itu kesenjangan itu harus segera diperbaiki, dan saya yakin mudah-mudahan kita semua harus bergerak, harus bersama, harus berani merubah. Mudah-mudahan kita harus memilih ulama dan kiai yang bisa memperbaiki, pimpinan PBNU dan NU yang bisa memperbaiki itu semua di muktamar nanti tahun 2027 juga. Kita mau tidak mau harus. Tapi kalau memang kita tidak memilih pemimpin yang tepat, maka kita akan melihat kehancuran daripada Nahdlatul Ulama.